Bab 418. Amnesia, dia sudah sembuh. Keluar. Apa? Keluar? Kenapa aku mau keluar? Nanti aku masih mau bersama Yoshua Tian pulang untuk masak. Emosi Lai sudah mencapai tingkat paling tinggi, dia mengeratkan giginya hingga mengeluarkan suara, matanya memancarkan api yang galak, itu adalah cemburu dan benci, juga tidak berdaya. Lina, aku melarang kamu begitu dekat dengannya. Wanita yang pernah aku miliki tidak boleh digunakan oleh pria manapun. Ikut aku pergi. Ayo. Dia mengatakan kemudian langsung membuka pintu mobil. Ekspresi Lina menjadi sangat pucat dalam sekejap, dia marah, berengs asteriska. Kamu ini apa, wanita yang pernah kamu miliki, apa masih perlu izinmu siapa yang lanjut memilikinya? Kamu kira kamu ini siapa? Dasar berengs asteriska. Betul. Pria mana yang ingin lanjut memiliki wanita yang aku miliki, harus melewati izinku. Lai sangat panik, dia juga berteriak dengan kuat, kemudian langsung menarik Lina keluar tanpa berkata apapun. Lina mana mungkin bisa sekuat Lai. Dia berteriak sambil memukulnya, tetapi dia tetap saja diseret oleh Lai seperti anjing mati, dia memaksa menariknya untuk turun. Huhuhu. Lina menangis karena malu. William melihat Stella yang tetap tidur dengan lelap, tiba-tiba mulai tegang tanpa sebab. Ini adalah sebuah emosional yang tidak pernah dirasakannya. Tegang. Tegang yang tidak bisa dikendalikan. Dia disiksa gadis ini hingga jantungnya semakin lemah. Pastinya, dia hanya lemah saat bersama dengannya saja. Bagaimana dengannya? Apa yang terjadi? Jangan beritahu aku jika dia tidak ada perubahan sama sekali. William menyipitkan matanya melihat beberapa ahli pakar dengan tatapan yang tajam. Jangan coba-coba kesabaran aku. Aku juga hanya bisa sabar saat bersama dengan Stella. Huhuhu. Beberapa ahli pakar bersama-sama menutup wajah mereka, mulut mereka juga bergetar. Uis. Setelah mereka menangis, William langsung menjadi sangat menderita. Sebuah hati tidak berhenti turun ke bawah, turun hingga neraka dingin yang mengambang. Jangan-jangan, dia masih belum berubah. Kepala William langsung menjadi berdengung, tiba-tiba menjadi sangat pusing, tubuh William yang besar bergoyang-goyang dan hampir terjatuh. Tuan William, kami perlu minum bir. Minum bir apa? Minum racun saja. William mengeratkan gigi dan berkata dengan sangat sadis. Kepalan tangannya perlahan mengerat. Dia sangat dendam dengan beberapa orang tua yang sangat sombong. Masih bilang jika diri mereka adalah kumpulan ahli pakar, berkumpul untuk mati semuanya. Si Lan. Semua adalah dokter tidak berguna yang sembarangan. Jika bukan karena mereka mengeluarkan ide buruk seperti ini. Menyuruhnya untuk memberi tekanan kepada Stella, dia tidak akan melakukan hal yang merendahkan seperti hari ini. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Dia sudah membuat Stella sakit hati. Dia juga melakukan adegan selingkuh yang rendahan di depannya, mungkin Stella sudah sangat benci dengannya. Kelompok ahli pakar, kan, baik, aku membuat kalian menjadi kelompok babi mati. Saat dia sedang emosi, dia mendengar sebuah suara ahli pakar yang pura-pura nangis dengan sedikit senang, huhuhu, Tuan William, kami senang kali, rumah sakit yang bergantung kepada nyawa kami akhirnya sudah bisa terselamatkan. Hal bahagia sebesar ini, apa kamu masih pelit hingga tidak membiarkan kami minum bir perayaan sama sekali? Ada seorang pria tua berkata, betul, iya, beberapa hari ini nyawa kami berada di tanganmu, apa ini masih dinamakan hidup? Bahkan bir perayaan juga tidak berikan kami minum. Terlalu liciklah. Bahas apaan? Baru menakuti Tuan Muda William saja. Ekspresi Tuan William langsung menjadi sangat buruk, mungkin belum selesai bercanda, mereka semua sudah mau dibunuh. Segera mengaku saja, jangan memancing Tuan Muda William marah. Ini tidak enak bermain. Mehem. Apa yang kalian katakan? William adalah orang yang sangat pintar, dia langsung segera mengerti maksud dari beberapa orang tua ini. Mereka bilang, rumah sakit mereka sudah terselamatkan. Berarti intinya ini adalah, wanita dia sudah sembuh. William langsung melebarkan matanya, karena dia sangat semangat, dan seluruh matanya dipenuhi dengan merah darah membuat tatapan mata yang awalnya sudah sangat menggoda,
kini bertambah lebih menggoda, sangat cantik hingga tidak bisa dibanding. Maksud kalian Stella sudah sembuh? Amnesianya sudah sembuh? Beberapa orang tua langsung dengan serentak menganggukkan kepala dengan cepat. Pasti. Apa kelompok ahli pakar seperti kami adalah orang yang sembarangan? Shiu. Pria tampan yang berada di depan orang tua ini langsung menghilang, dia dengan sangat cepat sampai ke tempat tidur, dia menggenggam tangan Stella lalu menciumnya. Seorang pria tua melihat William yang mencium dengan tidak tahu malu, membuat dia malu dan mengences. Seorang pria tua lain menarik telinganya kemari, dia memarahinya, apa kamu tidak tahu malu? Anak muda sedang olahraga perasaan, kamu juga melihat hingga begitu tergila. Apa gunanya melihat, bagian bawahmu sudah pensiun, mungkin sudah 3 tahun tidak bangkit, kan? Pria tua ini langsung mengamuk, puff. Aku tidak begitu tidak berguna. Malahan kamu yang sangat patut didalami. Seorang model Prancis yang janji padaku minggu lalu berkata jika kamu menggunakan harga yang tinggi memesan dia selama seminggu, akhirnya kamu tidak berhasil satu kali pun, menurutku kamulah yang sudah tidak sanggup. Dua pria langsung menjadi sangat merah. Untungnya ada beberapa yang lebih bisa memikir, tanpa berkata lain langsung menarik mereka berdua keluar. Cekcok karena cemburu, saling membandingkan, tolong pergi ke tempat yang lebih aman. Di lokasi Tuan Muda William berteriak, benar-benar tidak ingin hidup lagi. Stella, Stella, dasar kamu si kecil yang berengs asteriska, kamu paling bisa menyiksa orang, apa aku berbuat salah padamu di kehidupan yang lalu, jadi kamu datang membalasku di kehidupan yang ini. Cepatlah membaik, jika kamu masih belum sembuh, aku sudah mau menggila. Benar, aku sudah mau menggila. William berkata dengan suara yang rendah, dia meraba wajah Stella yang seperti anak-anak, dia terus mendekatkan tubuhnya dan mengsatuumnya. Masalah kantor, menghadapi tuan besar, menghadapi Fanny Wang, ditambah lagi melayani si kecil yang tidak bisa mengendalikan emosionalnya. Belakangan ini, dia benar sangat lelah. Untungnya tubuh dia kuat, jika orang lain, mungkin dari awal sudah mati beberapa kali. William seperti itu meme satu uke Stella, karena sangat lelah, karena sangat senang, karena godaan dari alkohol, dengan cepat, dia langsung memeluk Stella dan tidur bersama dengan lelap. Di depan supermarket, banyak orang jalan melihat Lina dan Lai yang tidak berhenti saling menarik dan ribut. Dilihat sekilas sudah bisa diketahui jika pria ini adalah orang kaya, dari atas sampai bawah sangat berkilau, penampilannya hingga sepatu juga sangat dipedulikan, penampilannya juga tidak biasa. Kenapa di jalanan yang sangat ramai dengan orang-orang, malah begitu kasar dengan wanita dan saling bertarikan? Bagaimana bisa beberapa orang ini mengerti hati Lai yang kini sangat menderita, dan sakit dengan rasa cemburu seperti api? Dan Lina malah menangis sambil memukul Lai, bisa dikatakan jika ini adalah wanita tidak masuk akal yang berkelas, jika ini adalah pria lain, mungkin dari awal sudah berkali-kali dimatikan Lina. Tapi Lai adalah Lai, postur tubuh Presiden Lai lebih kekar dari orang biasa, dia hanya berbeda dengan William yang kekar. Dia tidak memperdulikan Lina yang bertindak tidak masuk akal. Dia tidak memperdulikan kukunya yang melukai wajahnya, dia tidak memperdulikan dia merobek rusak bajunya yang mahal, dia juga tidak memperdulikan Lina menendang celananya yang mahal hingga kotor. Sekarang salah satu hal yang mau dilakukannya adalah membawa wanita sembarangan yang tidak bisa diam ini di sisinya. Masuk penjara juga boleh, mengurung juga boleh, memaksa untuk tinggal juga bisa, intinya dia mau membawa Lina tetap berada di pandangannya, melihat dia melakukan apa, jika sudah kangen dengannya, dia bisa membuka tali pinggang dan menguasainya dengan gila, setelah ngantuk boleh menarik dia dan mem-3 look sambil tidur. Hatinya yang terbakar karena cemburu sudah tidak bisa menahan Lina menggoda dan bermesraan dengan pria lain lagi. Sangat tidak boleh. Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Lepaskan aku. Pria berengs asteriska. Kamu adalah berengs asteriska yang kasar. Lepaskan aku. Lai, jika kamu berani maka lepaskan aku, apa maksudmu begitu memaksa orang lain? Apa kamu kekurangan wanita? Apa kamu begitu rendahan? Hingga mau memaksaku?
Lai langsung membuang dengan kuat, dia memasukkan Lina ke bagian belakang mobilnya, melihat tetesan air mata Lina yang sangat menderita membuat hatinya sangat sakit. Oh, dia begitu tidak ikhlas bersama dengannya. Apa bersama dengannya bisa membuat wanita ini begitu menderita? Apa dia ingin menjaga tubuhnya untuk polisi Yoshua Tian itu? Jar. Teringat sampai sini, Lai marah hingga seperti seekor monster. Jari tangannya menunjuk Lina yang berada di dalam mobil sambil berteriak, "Betul. Aku kekurangan wanita. Aku kekurangan wanita seperti kamu yang tidak berharga dan sembarangan yang bisa dimainkan. Rendahan. Lia, aku rendahan. Kenapa? Aku mau memaksa kamu." Kamu teriak lagi. Teriaklah, aku tidak apa-apa sambil membuka pintu mobil, di dalam mobil ini aku langsung menguasai kamu. Kamu ingin dikerumuni orang, kan? Teriaklah. Teriak. Lina terkejut hingga terdiam, mulutnya bergetar dan gigit bibirnya dengan mati-matian, dia dengan kuat menahan suara merintih, hanya saja air mata itu tetap tidak bisa ditahan. Mengalir ke bawah. Ternyata, dia di hati Lai selalu wanita kotor murahan yang sangat sembarangan. Dia menganggap Lina sebagai wanita yang bisa ditiduri dengan melemparkan beberapa uang saja. Hati Lina sangat sakit. Dia sangat ingin membunuh dirinya sendiri, kenapa dulu dia bisa begitu jatuh cinta dengan pria ini, bahkan pernah berpikir untuk hidup selamanya dengannya. Lina menghisap ingusnya, sekujur tubuhnya bergetar, perutnya yang sakit kini semakin panas, seperti ada sebuah mesin penggiling kecil di dalam tubuhnya, menggiling hingga sekujur tubuhnya sakit, sakit hingga mau pingsan. Bab 419. Menggunakan bir untuk melampiaskan. Bibir yang pucat, tatapan mata malah sangat tajam, Lina tertawa dengan sangat menyedihkan, lalu dengan sepatah-patah kata berkata, "Baik, intinya aku hanya wanita murahan, jadi aku bisa di semua tempat bersama pria lain melakukannya, ya sudah kalau di sini, hanya saja aku takut ukuranmu itu terlalu kecil dan ditertawakan oleh semua orang. Bagaimana jika aku melakukan dengan Yoshua Tian, bagian itunya sangat kuat, jadi lebih enak dilihat." Ning. Otak Lai dalam seketika meledak. Dia menaikkan lehernya dengan sadis, memejamkan matanya dan menghadapkan kepala ke langit. Sebenarnya dia ingin menangis. Tapi dia tidak bisa menangis. Dalam pikirannya hanya ada kesakitan yang membara, seakan-akan mau merobak semua darah dagingnya, bagian dalamnya sudah berlumuran darah. Ini namanya sakit hati. Tangan Lai yang dikepalkan semakin erat di samping pahanya, hampir sudah mau memecahkan pembuluh darahnya. Lai menarik napas dengan dalam, dadanya bergerak dengan kuat dan bernapas dengan sangat besar. Tidak lama kemudian dia merasa seperti waktu 1 abad, sebenarnya hanya beberapa detik saja. Dia menurunkan wajahnya, dengan ekspresi yang buruk menatap Lina yang sedang tertawa jahat di dalam, dia berteriak seperti monster yang menggila, kemudian dengan sekejap langsung menarik Lina turun dari mobil, lalu dengan sadis melemparkannya ke lantai, Lina langsung terjatuh di lantai. Kakinya sakit, lengannya sakit, perutnya sakit. Setelah ditambah semua tetap tidak sesakit hatinya. Lai terhadap dia. Apa masih ada rasa sayang dan hangat? Enyahlah. Pergi jauh-jauh. Jika aku melihatmu lagi, aku akan mengupas kulitmu kemudian diberi makan kepada anjing. Wanita murahan. Kenapa aku jatuh cinta padamu? Enyahlah. Pergi jauh-jauh. Lai lepas kendali hingga bergetar sekujur tubuh, dia tidak bisa berdiri dengan stabil, jika bukan karena menopang pintu mobil, dari awal dia sudah pingsan. Karena emosi, karena marah, pelipisnya melompat dengan sangat kuat. Pandangannya semua buram. Lina menahan kesakitan seluruh tubuhnya berdiri dengan tidak stabil, dia bahkan tertawa dingin, lalu dengan tatapan sakit hati melihat Lai sekilas. Tatapan itu membuat sekujur tubuh Lai menjadi bergetar. Wanita ini, tubuhnya yang putih pernah berguling di atas tempat tidur dan menggoda dia, rasa senang itu tidak bisa diungkapkan. Seolah-olah suara tawaannya yang manja masih terdengar di telinganya. Tenang saja, teknik Presiden Lai di tempat tidur sangat sederhana, aku tidak akan katakan keluar. Permintaanku tidak tinggi, jika kamu bisa menghidupkanku, maka sudah baik. Lina mengeratkan giginya dan menarik napas dingin,
dia tanpa mengalah mengatakan kata menyakitkan ini, kemudian menggoyangkan tubuhnya berjalan ke mobil Yoshua Tian. Kuku Yoshua Tian bahkan sudah menusuk ke dalam kulitnya, dia tidak merasakan rasa sakit sama sekali, dia hanya melototi matanya yang merah, kemudian dengan cepat menahan pintu mobil dan melihat Lina. Sepertinya, celananya sedikit kemerahan. Dia saja sudah mengatakan seperti ini, mengatakan dengan begitu yakin, untuk apa masih memperdulikannya. Lina, kamu adalah wanita pertama yang melukaiku dengan sangat dalam. Pertama. Juga berharap adalah yang terakhir. Lai langsung lemas dan masuk ke dalam mobil, sekujur tubuhnya bergetar tanpa kendali, tidak disangka dia juga tidak ada tenaga untuk menutup pintu lagi. Untungnya supir pandai dalam melihat, dia langsung turun dari mobil dan berlari ke sini menutupkan pintu Presiden Lai, kemudian lanjut mengendarai. Lai terdiam dan tidak berkata apapun. Dia menundukkan kepala melihat tangannya yang tidak tahu harus berbuat apa dan menyilang di kakinya. Sedang bergetar. Bergetar dengan tidak berhenti. Getaran tangannya yang tidak bisa berhenti. Dia merasa sebagian besar tubuhnya sudah mati barusan. Lina. Dia dengan putus asa tidak berhenti memanggil nama ini dengan suara yang kecil, matanya akhirnya meneteskan beberapa air mata. Lina. Sakit hatiku selama belasan tahun semua dikorek kamu. Jika aku masih memerdulikan kamu, maka aku bukan Lai lagi. Setelah mobil Lai pergi, Lina merasa tubuhnya seperti terdapat sebuah lubang besar, sekujur darah tubuhnya dari atas mengalir ke bawah dengan sangat deras. Ah, wanita itu sudah berdarah. Jangan-jangan keguguran. Pendarahan ya. Ah, ngeri sekali. Lina berdiri, terdengar suara dengungan di telinganya, dia bernapas terengah-engah dengan kuat. Apa yang dikatakan beberapa orang ini? Ribut sekali. Pendarahan apa? Darah apa? Tatapan Lina mulai menguning, seakan-akan seperti foto lama. Dia sudah pergi, dia benar-benar sudah pergi. Lina dengannya mungkin sudah selesai, kan? Lai. Dia mengedipkan matanya, kulit mata terasa sangat berat. Melihat ke depan, sepertinya melihat si Yoshua Tian membawa kantongan besar berjalan ke sini. Saat melihatnya, Yoshua Tian sedikit terkejut, kemudian dia tersenyum. Pria yang polos ini pasti pertama kali beli barang seperti ini kepada wanita, kan? Semua suara sudah menjauhi Lina, dia membuka mulut seperti ingin berkata sesuatu, hanya saja tiba-tiba merasa sangat pusing, dia langsung menjadi lemas dan terjatuh di lantai. Ah! Lina, ada apa denganmu? Lina, ekspresi Yoshua Tian langsung sangat terkejut, dia berlari ke sana dengan cepat dan menggendong Lina yang pingsan, dan memanggil dengan suara yang menderita. Wajah Lina sangat buruk, kekuning-kuningan dan mulutnya tidak ada warna darah sama sekali. Di wajahnya dipenuhi dengan bercak air mata yang besar, seakan-akan dia hanya tersisa kerjaan untuk menangis saja. Lina, apa yang terjadi padamu? Yoshua Tian sangat panik, dia menggendong Lina lalu dengan panik berlari ke arah mobilnya. Tangan Lina yang turun dengan alami menjadi bergoyang dengan ringan karena gerakan Yoshua Tian. Sebuah mobil dengan cepat melaju ke rumah sakit. Dalam perjalanan dia menerobos 3 kali lampu lalu lintas. Di belakang mobilnya ada 3 mobil polisi yang mengejarnya. Lai kembali ke perusahaannya, kemudian langsung dengan cepat masuk ke dalam kantor presiden, dia langsung tidak bisa bergerak dan terjatuh di karpet. Dia menghadap ke langit-langit dengan mata dan mulut terbuka seperti mayat. Berbaring menghadap ke atas. Sekretaris pribadinya masuk untuk mengantarkan teh langsung terkejut dengan Presiden Lai mereka yang mementingkan kultivasi. Ah! Presiden Lai. Mengedipkan matanya, tidak tahu apakah perlu suruh dokter keluarga. Setelah sangat lama, mata Lai baru bergerak sebentar, matanya bergerak dengan sangat kaku. Pergi, bawakan aku 2 botol bir. Hah? Oh. Baik. Sekretaris mana berani mengatur atasannya. Dia langsung pergi ke depan meja bar dan mengambil 2 botol bir lalu memberikan kepada Lai. Lai memaksa untuk duduk, dia bersandar di sofa dan duduk di lantai, mulutnya meminum bir dengan cepat. Ah! Presiden Lai. Anda menggunakan bir sebagai pelampiasan sangat tidak baik bagi tubuh. Jar. Di dunia ini siapa yang tidak bisa meninggalkan kamu, yaitu bir saja.
Hanya ada bir yang bisa tiba setiap saat, tidak ada egois dan tidak bisa sombong denganmu, bir adalah yang paling setia. Lai menyipitkan matanya, dia berbicara dengan senyuman pahit sambil minum bir. Sekretarisnya menggosokkan tangan dengan sangat kehabisan cara. Bagaimana ini? Dia sebagai sekretaris pribadi, apa dia seharusnya membatasi Presiden Lai dalam minum bir? Sepertinya, dia tidak ada hak ini, dia juga tidak ada keberanian ini. Presiden Lai, jangan minum lagi. Nanti sore masih ada beberapa rapat. Pergi carikan aku seorang wanita. Oh tidak, tidak hanya satu saja, carikan dua. Tidak, dua juga tidak cukup, mau tiga. Kamu pergi bawakan aku 3 wanita ke sini, hari ini aku mau mencoba kemampuanku. Ekspresi Lai sangat buruk, dia seperti iblis yang menggila kemudian mengulurkan 3 jari kepada sekretarisnya. Oh garis bawah 0. 3. Sekretaris terbegong. Presiden Lai hebat sekali mau 3 wanita secara langsung, apa dia sanggup? Pastinya dia tidak berani meragukan, sekretaris segera pergi menghubungi wanita cantik yang paling baik. Setengah jam kemudian, 3 wanita dengan sangat lembut berjalan masuk. Kini Lai sudah berhasil memabukkan dirinya. Melihat 3 wanita cantik yang masuk, dia seperti melihat sekelompok ayam kecil. Ark. Lai menceguk, dia memegang sofa dan memaksa berdiri sambil bergoyang. Presiden Lai, lama tidak bertemu, apa kamu rindu aku? Seekor ayam kecil memasuki pelukan Presiden Lai, Lai menggerakkan badannya dan tertawa bodoh, dia mengulurkan tangannya meremas dada orang dengan kuat, sehingga membuat wanita ini sakit hingga ekspresinya berubah. Menurutmu apa ukuran bagian bawahku kecil? Apa kecil? Wanita bernapas dengan kuat, dia sakit hingga hampir pingsan. Dia memtigaluk pinggangnya Lai dan berkata dengan ringan, tidak kecil, sangat tidak kecil. Apa yang besar kecil, dia saja sama sekali tidak ada kesempatan melayani tuan ini, mana mungkin dia tahu pertanyaan ukuran dia. Kamu merasa aku terlalu sederhana di atas tempat tidur. Tidak ada gaya lain. Mehm. Lai menarik wanita ini ke dalam lengannya, dia menundukkan kepala, menyebarkan aroma alkohol yang menggoda kemudian menatap wanita ini. Tadi wanita yang mau mati karena diremas oleh Lai, kini langsung tergoda oleh tatapannya, dia hampir sudah mau basah. Tuan Lai, pastinya gayamu sangat banyak, mehm. Aku paling hebat. Wanita mensatulat wajahnya dan dengan berusaha mengsatu di satu leher Lai. 2 wanita lainnya juga tidak kalah, mereka dengan cepat membuka baju-nya dan seperti ular lincah menjalar di tu-8 Lai. Kelembutan wanita belum selesai ditampilkan sudah menimbulkan suara teriakan yang menyedihkan. Hari ini Lai sangat sadis seperti senjata baja yang tajam. Gerakannya sangat kasar dan galak seperti ada dendam dan menyerang terus. 3 wanita ini sangat kesakitan. Mereka ingin kabur dengan merangkak, tetapi pergelangan kakinya malah ditarik, membuka kedua lutut, kemudian tusukan yang sadis. Seorang wanita yang menggunakan bantal untuk menutupi dirinya, malah dilepaskan oleh Lai sehingga kapas di dalam bantal langsung berterbangan keluar, wanita kesakitan hingga bergetar, wajahnya sangat pucat, bahkan tidak mengeluarkan suara teriakan sama sekali. Bab 420. Aku adalah priamu. Wanita satu lagi langsung diangkat seperti boneka kain, terjatuh di punggung sofa, setengah badannya tergantung di udara diserang oleh Lai hingga rambutnya berantakan, terakhir pingsan. Teriaklah. Beraninya kamu bilang aku tidak bisa. Aku lebih hebat ratusan lipat dari polisimu itu. Biasanya aku selalu memanjakanmu, tidak berani menyakitimu, setiap kali aku memikirkan posisi nyamanmu, beraninya kamu bilang aku tidak bisa. Lai seperti naga gila, dia berdiri di dalam kamar berteriak dengan 3 wanita yang tinggal napas terakhir. Dia sendirian berteriak di dalam kamar, berteriak, menangis, seakan-akan sedang melampiaskan sesuatu. Akhirnya dia sudah selesai berteriak dan sudah lelah, Lai juga sudah mulai sadar dari mabuk, dia dengan tenang melihat ke sekitaran baru melihat 3 wanita yang sangat tragis. Tragis sekali. Menggunakan kata terlalu tragis juga tidak berlebihan untuk menjulukinya.
Terdapat bermacam-macam gaya, semua terjatuh di kamar dengan berantakan, seluruh kantor dipenuhi dengan aura nafsu yang lemah dan bau darah yang kental. Uhuk uhuk uhuk. Lai terkejut dengan kondisi yang terjadi karena dirinya. Apa yang dilakukannya? Apa ini semua adalah hasil perbuatannya? Tidak mungkin, kan? 3 wanita. Semua sangat tragis. Dia melangkah dari bagian lengan seorang wanita, dia ingin pergi, dia lalu berpikir untuk membungkukkan badannya, kemudian mengambil sebuah botol bir berlumuran darah dari tengah kaki wanita. Wajahnya kejang-kejang sebentar, dia dengan panik berlari ke dalam kamar mandi, kemudian muntah di depan toilet. Dia terlalu jijik karena dirinya. Dia muntah sambil menangis dengan kuat. Saat mulai sedikit sadar, dia akan terpikir dengan kata-kata Lina yang sangat sadis. Dia tidak tahan untuk menangis. Saat Stella bangun, seolah-olah mendengar suara burung. Suara yang jelas dan menyenangkan membawa keheningan dan kelembapan di gunung. Pagi hari yang sangat hening. Stella membuka kedua matanya, dia melihat ke sekitaran. Kamar yang sederhana tetapi mewah, tempat tidur sangat besar. Dia tidur di tengah tempat tidur, di sampingnya ada jejak bekas orang tidur. Stella turun dari tempat tidur dengan kaki telet jang menginjak karpet dan berjalan ke depan jendela, lalu melihat keluar. Warna hijau yang sangat luas memenuhi matanya. Kation tempat ini sangat tinggi, tidak ada mobil, tidak ada keributan di kota, hanya ada keheningan dan kenyamanan. Villa. Selain villa orang kaya, mana mungkin masih ada lingkungan hidup yang begitu boros. Stella berlari ke dalam toilet, dia gosok gigi dan cuci muka, seakan-akan semua sangat normal. Hanya saja saat sedang sisir rambutnya, dia melihat dirinya yang berada di dalam cermin, kemudian bertanya dengan bodoh, kenapa dirimu masih hidup? Bukankah ada yang mau membunuhmu? Kenapa orang yang jatuh ke dalam laut masih bisa hidup? Semua masalah sebelum jatuh ke dalam laut masih diingatnya. Seakan-akan dia masih bisa mendengarkan suara sadis dari siulan peluru itu. Teriakan terkejut dari kacamata hitam, senyuman dingin dari pembunuh, dia sangat ketakutan hingga bergetar. Semua ini masih diingatnya dengan jelas di dalam otaknya. Tangan Stella yang sedang memegang sisir, karena sebuah getaran, sisir itu langsung jatuh. Dia langsung mengedipkan matanya lalu membungkukkan pinggangnya untuk mengambil. Tetapi malah diambil dahulu oleh sebuah tangan besar dan putih dan berikan kepadanya, kamu sudah sadar. Punggung Stella langsung menjadi kaku, seakan-akan ditembak oleh panah dingin, tiba-tiba menjadi kaku dan dengan sangat lambat menaikkan pinggangnya, melihat William yang tampan dan kekar di depannya, ia membuka mulutnya dan terbengong, kemudian dengan kaku berkata, sudah bangun. Apa kamu sudah ingat aku siapa? William tersenyum dan meraba rambutnya, dia menatap Stella dengan penuh harapan. Sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Dari cara pandangannya Stella terhadapnya, dia sudah yakin jika Stella sudah sembuh. Karena tatapannya sudah ada perasaan. Stella menaikkan bibirnya dan menganggukkan kepala, tahu. Siapa aku? William menarik napas yang dalam, dia memiringkan pinggangnya dan mendekati wajahnya, aroma kuat yang sempit langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Kamu adalah William, kekasih Fanny Wang. Bibir Stella sedang bergetar, dia berusaha mengatakan dengan tenang. William langsung mengerutkan alisnya dan diam-diam berkata kasar, kedua tangannya memegang wajahnya Stella dan mendekatkan bibirnya, dia berhenti saat berjalan beberapa sentimeter dengannya, menghembuskan udara panas kuat yang khusus dimiliki dia, salah. Dasar kamu si kecil yang menyiksa orang. Kamu menyiksa aku sampai mati saja. Ingat, kamu adalah wanitaku, aku adalah priamu, begitu saja. Mungkin William sudah terlalu lama tidak mengatakan isi hatinya, suaranya sangat panas dan membara. Itu adalah sebuah suara yang dikeluarkan dari tenggorokan dengan membawa kesombongan dan pemaksaannya, walaupun suaranya sangat rendah dan serak, tetapi malah sangat seksi. Tapi kamu dengan. Stella masih ingin menjelaskan, suaranya langsung sepenuhnya tenggelam di mulutnya. Bibir dia membawa aliran listrik yang menghilima bibirnya. Sekujur tubuh Stella terkejut, tubuhnya sangat kaku dan kondisinya sangat tidak bekerja sama. Dia sudah tunangan dengan Fanny Wang,
Menipu dia, kenapa Stella masih mau membiarkan dirinya ditindas seperti ini? Apa William kira dia adalah orang bodoh? Boneka koin yang selalu dianggap mainan dan selalu ditipu pria. Dia bukan. Huhuhu. Stella menegakkan pinggangnya dan berusaha melemparkan kepalanya, dia ingin menyingkirkan William yang tidak tahu malu. William sangat mengerti bahasa tubuh wanita ini. Oh, tidak disangka masih melawanku, tidak ingin mesra denganku. Stella, kamu ingin berontak. Apa yang ingin kamu lakukan? William menarik napas yang dalam, setelah memegang erat pinggangnya Stella, dia langsung dengan sadis mendekatkan ke P3 rootnya. Kemudian sebelah tangannya lagi memegang belakang kepalanya, mana mungkin dia membiarkan Stella bergerak sembarangan. Stella sudah panik, _R kamu kira bisa menci satu ungku setiap kamu ingin. Kamu sudah melakukan hal itu dengan Fanny Wang, seluruh rakyat di dunia membuktikan pernikahan kalian, kamu masih datang menggangguku. Apa aku adalah anjing yang berkeliaran di jalanan? Saat kamu sedikit baik denganku, aku masih mau menggoyangkan ekorku padamu. Enyahlah. Jika Stella keras kepala, dia juga model yang sangat keras. Dia menaikkan kepalan tangannya lalu memukul William seperti tetesan air hujan. Dia tidak tahu jika William tidak akan memerdulikan tenaganya yang kecil itu, dia malah merasa seperti menggaruk. William menggunakan kesempatan Stella bernapas langsung menyerang. Dia dengan sadis memasukkannya ke dalam 8 bibirnya, kemudian sebuah aroma manis membungkus William. Dia sangat nyaman hingga Mendes seketika merang 5 angdenanya yang gila, dia satu uke erat wanita yang berada di pesatu ukannya, kemudian satu umnya dengan sangat panas. Stella tidak ada tenaga untuk melawan, dia memejamkan matanya, otaknya berpikiran sembarangan. Karena napasnya semua sudah dihilima pria ini, jadi tenaganya juga sudah dibawa pergi, dia menjadi seperti mie yang lunak, sedikit demi sedikit memasuki P3 lukannya. Lihat-nya seperti ada sihir yang bisa mengait dia dengan dalam. Menarik L1 dahnya keluar, Stella baru mau satu umnya balik karena terlalu masuk dalam perasaan, William segera pergi dengan licik, sehingga membuat dia menendang kekosongan, dia ingin pergi mencari L1 dahnya William, tetapi dia ingin mundur, tapi tanpa menunggu Stella mundur, William sekali lagi menyerang dengan panas kemudian menggoda dia dengan sadis, seperti ingin menelannya ke dalam P3 root. Mehem. Karena sekujur tubuh Stella sangat lemas, telinganya kehilangan pendengaran, jadi dia tanpa sadar mulai mengeluarkan suara kucing malas. Panik sekali. Ingin bernapas. Berhenti sebentar, apa bisa berhenti sebentar, dia sudah mau kehabisan napas. Mulut sudah bukan miliknya sendiri. Lidahnya semua sudah kebas. Tubuhnya hangat dan sangat panas. Seluruh pembuluh darahnya menjadi panas dan mendidih, tubuhnya sangat kepanasan, dia sangat ingin membuka 8 ajunya untuk lebih sejuk. Jadi dia tanpa sadar menarik kakinya dan masuk ke dalam kaetkinya William. Muncul sebuah suara rendah yang tidak bisa dikendalikan dari hidungnya, seperti monster kecil yang sedang manja. Napas William tiba-tiba menjadi panas dan kasar. Dia paling tidak sanggup mendengar suara kecil dan lembut dari Stella. Jika dia mendengarnya, dia akan berubah menjadi beruang raksasa dalam sekejap, sekujur bulu di tubuhnya langsung merinding, bagian perutnya terlihat lebih jelas karena sangat erat. Hawa panas berputaran di bagian hidungnya, dia sudah hampir mau melelehkan Stella di dalam pesatu ukannya. Gadis, apa kamu suka aku seperti ini? William sebentar-sebentar menyentuh 8 bibirnya, suaranya sangat rendah. Stella sudah terbodoh dari awal. Dia mana ada kesempatan untuk berpikir lagi. Bernapaslah sedikit menggunakan kesempatan ini. Mehem. Jawab aku. Apa kamu suka aku seperti ini? Sebuah C1 uman mesra datang lagi. Suka. Sebenarnya dia juga tidak tahu apa yang dikatakannya. Panas, dia ingin bernapas dengan puas, dia ingin sejuk. Jadi bagaimana jika seperti ini? William tersenyum ringan kemudian satu telinganya. Stella begitu sensitif, dia sudah tidak tahan dari awal, kini berteriak dengan perlahan. Tubuh dia bergerak seperti kue tambang yang tidak berhenti menggerakkan badannya karena kepanasan di bagian telinga. Nging-nging.
Otak dia langsung menjadi kacau dalam sekejap. Telinga adalah area dia yang paling sensitif, rasa yang diberikan oleh B1 bir dan L1 dah yang panas itu sudah melewati batas yang bisa diterimanya. Seketika seperti ada banyak kembang api yang sedang meledak di dalam tubuhnya. Kesadaran dia langsung menghilang dalam sekejap. Geli sekali, panas sekali, sangat pusing. William pastinya tahu cara itu adalah cara yang paling membuat gadis ini pusing. Dia memegang ping 9 angnya lalu berputar beberapa kali, kemudian menjatuhkan dia di atas tempat tidur yang lembut. Kedua lengannya menahan di 28-nya, dia takut menekannya, tetapi dia juga tidak rela melepaskan 28-nya yang lembut, jadi dia mendekatkan dirinya dan menggunakan 28-nya yang kekar menggosoknya. Rasa dia ini sangat manis. Mendengar suara yang tidak pasrah membuat William langsung menjadi monster. Teriakan yang membuat orang terang 5 ang. Stella memejamkan matanya, perlahan membuka 8 bibirnya yang merah, dia tidak tahu sejak kapan dirinya meret engkul L3 hairnya. Pening sekali, terus sangat pening. Seperti mengambang di udara, dia naik awan, terbang ya terbang. Kenapa merasa ada yang sejuk? Di mana yang sejuk? Stella membuka matanya dengan kabur, dia melihat ke bagian bawahnya. Kemudian langsung terkejut. Kenapa dalam waktu sekejap, dia sudah telet jang.